Banyak sekali pertanyaan masuk ke dalam WA Umi, diantaranya menanyakan tentang boleh tidaknya berangkat umroh bersama kekasih. Kemudian ada juga pertanyaan mengenai boleh tidaknya membuka kerudung pada saat kita ihram. Lalu juga ada pertanyaan mengenai vaksin dan lain sebagainya. Mari kita bahas dalam video kali ini khusus membahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke WA Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar sahabat semua? Duyufur Rahman calon tamu Allah. Semoga sehat walafiat dan diberikan kemudahan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke WA Umi dan Umi tidak bisa jawab satu persatu. Karena itu Umi khususkan video kali ini untuk membahas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk selama ini. Tapi sebelumnya, seperti biasa, mohon dukung dulu channel Umi ini agar terus berkembang, bermanfaat untuk umat, dan Umi doakan yang mendukung channel ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk segera bisa hadir ke Baitullahnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Umi semuanya, ada banyak sekali pertanyaan yang masuk ke WA Umi konsultasi tentang umroh, tentang bagaimana cara ibadah di sana dan lain sebagainya. Kadangkala pertanyaan-pertanyaan itu mohon maaf Umi hanya bisa jawab secara singkat atau bahkan mungkin ada yang belum sempat Umi jawab. Mungkin Umi pada saat membukanya lagi di perjalanan ya, lagi di luar, lagi ada acara. Jadi kadangkala dibuka lalu belum sempat menjawab dan menjelaskan. Nah, Umi akan jawab nih pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp, yaitu tentang Umi, saya mau tanya perihal vaksin meningitis sebelum umroh itu kan sekarang sudah nggak wajib. Nah, saya masih sedikit ragu soal itu. Menurut Umi gimana? Apa sebaiknya vaksin saja atau bagaimana? Kalau bertanya jawaban Umi ya tidak perlu ya. Ya udah, karena aturannya tidak perlu ya tidak perlu saja. Tapi bagi yang berkeyakinan bahwa di sana masih ada meningitis ya, ancaman meningitis, ya terserah silahkan. Tapi karena ini juga sudah tidak menjadi syarat dan tidak diwajibkan ya menurutnya nggak perlu. Tinggal kita menjaga kesehatan saja. Bagaimana kalau vaksin influenza? Ya sama, karena divaksin influenza atau tidak, toh di sana mayoritas kita ya batuk-batuk atau pilek-pilek kecil pasti kena. Itu mayoritas kena. Nah, gimana cara mengatasinya? Kalau Umi sih tips Umi adalah kita mendoping dirinya dengan vitamin. Bisa dengan suntik vitamin di sini ya, vitamin C, atau kita membawa vitamin juga banyak-banyak ke sana. Dan tentu saja dengan pola makan, pola istirahat yang sehat. Umi tipsnya apa ya biar saat umroh dan setelah umroh tetap sehat walafiat? Oh itu tadi tips untuk persiapan umroh itu agar sehat. Itu usahakan 1 bulan sebelum berangkat itu Anda membiasakan untuk berjalan kaki. Biasakanlah berjalan kaki. Ya sehari itu minimal Anda luangkan 1 jam lah untuk berjalan kaki. Atau misalkan di jarak 200 meter coba Anda berjalan ya. 200 meter itu tidak jauh ya. Nah itu kan jarak yang hampir sama lah dengan mayoritas hotel di sana ya. Hotel-hotel yang dekat itu sekitar segitu. Kemudian Anda mulailah mencoba untuk mengatur pola makan yang sehat. Misalkan gini, kalau Anda tidak nyaman dengan pedas, maka cobalah beradaptasi untuk tidak lagi nantang itu makan pedas. Tuh.
Kemudian misalkan tentang makanan-makanan yang bersantan. Orang-orang yang punya gangguan di lambung ya, di pencernaan itu kan sangat sangat riskan. Nah, kalau di tanah air mungkin nggak terlalu ganggu ya kalau kita keserang emah atau keserang mencret kayak gitu. Tapi kalau di sana ganggu banget. Karena kita kalau udah kena mencret di rumah kan rebahan ya, lemas tidur-tiduran. Kalau di sana tidur-tiduran gimana? Kita ketinggalan agenda dong ya, nggak banyak aktivitas keluar, nggak banyak ibadahnya. Hanya dipersiapkan. Kemudian Anda juga harus memastikan bahwa penyakit-penyakit bawaan itu, terutama yang berat-berat itu sudah tertangani, konsultasi ke dokter. Kemudian siapkan juga suplemen, vitamin yang nanti bisa membantu di sana agar tetap fit, minimal yang nggak terlalu ngedrop ya kayak gitu. Itu tips dari Umi. Dan kalau pulang, itu setelah pulang nanti ada jet lag ya, jadi ada kondisi penyesuaian antara kota suci dan tanah air. Ada penyesuaian antara dari pesawat kemudian ke daratan. Nah itu biasanya ada agak-agak transisi itu agak membuat terganggu ya kondisi kita biasanya. Nah tips dari Umi, sepulang dari sana Anda banyak-banyak konsumsi air, minum air putih ya. Istirahat ya, jangan langsung beraktivitas menurut Umi. Beristirahat aja. Itu biasanya jet lag-nya antara bisa sampai 1 minggu. Ya, bisa sampai 1 mingguan. Jadi agak-agak oleng gitu ya. Jadi belum stabil suhu di sana sama suhu di sini. Tapi kalau yang udah terbiasa sering berangkat biasanya ya nggak sampai selama itu. Misalnya paling 2-3 hari lah. Nanti akan ngantuk berat dan sebagainya. Istirahat aja yang cukup, makan juga yang proporsional, bergizi, insya Allah sehat. Selanjutnya pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Umi, mau tanya, ini dipersingkat ya, ada kalimat-kalimat perkenalan yang tidak Umi baca ya. Mau tanya waktu pelaksanaan ihram apa tidak boleh pakai sepatu? Soalnya kaki saya itu kalau tidak pakai alas kaki sakit, jadi kalau dalam rumah pakai sandal. Siapa bilang tidak boleh? Boleh pakai sepatu, pakai sandal boleh. Kalau perempuan, yang nggak boleh itu adalah laki-laki, tidak boleh memakai alas kaki yang menutupi mata kaki ya, yang tertutup seperti kaos kaki nggak boleh, seperti sepatu nggak boleh ya. Kalau sandal jepit itu masih boleh, yang terbuka. Jadi boleh ya. Terus waktu ihram apa tidak boleh bawa tas? Saya lihat di YouTube Umi kok uang ditaruh di kantong dalam baju. Oh ya. Karena ada kantong baju yang singlet baju yang dipakai di dalam itu Umi contohkan bisa untuk menyimpan uang. Juga seperti hijab ini ya, bergo ini juga bergo seperti ini. Nih, ada kantong bajunya, kantong uangnya. Nah, ini bukan berarti bawa tas tidak boleh. Bawa tas boleh. Tetapi untuk tawaf itu kan yang Umi contohkan itu, kalau tawaf itu lebih aman uangnya disimpan di kerudung seperti ini atau di yang singlet dalam. Itu lebih aman karena saat tawaf itu kita berdesakan nih, dada kita sama punggung orang lain tuh bisa berbenturan, berdekatan sekali. Kemudian kanan kiri juga orang lain. Kadang nanti ada orang lewat nih ke sini. Maka untuk membawa tas itu akan mengganggu ya, cukup mengganggu. Kalau bisa ya lebih simpel di kantong-kantong yang dipakai ini, di kantong kerudung atau di kantong baju. Kalau tas itu kan kalau digendong berarti di belakang, itu riskan diambil orang. Ya, kalau diselendang di bawah nanti riskan juga sama orang di belakang atau di samping kita. Tapi boleh membawa tas. Itu ya. Untuk sabun batang tidak harum belinya di mana nggih? Sabun itu apa dipakai waktu ihram saja?
Iya. Oh, Umi lupa mereknya ya. Nanti linknya ada di bawah di deskripsi itu di all shop Umi ada. Apakah dipakai waktu ihram saja? Iya, sabun itu kan maksudnya untuk menghindari kita kehati-hatian supaya tidak menggunakan wewangian. Karena wewangian itu dilarang pada saat kita sudah ihram ya. Jadi adalah produk yang tidak berwangi sabunnya gitu. Jadi itu bukan suatu hal yang harus ya. Itu hanya kehati-hatian ya, orang ada yang jualan produk sabun yang enggak wangi, maka itu boleh dipakai supaya kita tidak supaya kita terhindar dari wangi ya, wangi pada saat nanti misalkan mandi atau mencuci tangan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah seputar Assalamualaikum Umi, saya mau nanya gimana kalau seorang musafir misalnya di atas pesawat di bulan Ramadan, gimana puasanya? Puasa musafir ya sebagaimana hukumnya puasa pada umumnya, itu ada keringanan untuk tidak berpuasa jika memang Anda merasa bahwa perjalanan ini terganggu dengan puasa Anda atau Anda merasa tidak kuat dan sebagainya. Itu ada keringanan. Tetapi jika masih kuat ya sebaiknya mending berpuasa saja. Karena itu juga harus tetap dibayar ya, diqodho di waktu yang lain. Ini mau nanya lagi katanya, kalau sholat duhur dan asar bisa dijama atau dikosor jadi 2 rakaat. Tapi kata Umi maghrib dan isya jadi 5 rakaat. Niatnya belum tahu yang 5 rakaat ini. Oh iya. Duhur dan asar dijama kosor jadi 2 rakaat 2 rakaat ya. Kalau maghrib dan isya dikosor dan dijama tidak menjadi 2 dan 1,5 ya, tapi 2 dan tetap 3 rakaat. Isyanya 2 rakaat, maghribnya 3 rakaat tetap, tidak 1,5. Bagaimana niatnya? Begini ya, niatnya simpel saja. Kalau Anda tidak bisa bahasa Arab, Anda niat saja, saya berniat sholat maghrib ya, kalau maghrib misalkan. Saya berniat sholat maghrib dijama dengan sholat isya di waktu sholat isya ya, jika itu dilakukan di waktu isya ya, jama takhir. 3 rakaat menghadap kiblatillahi ta'ala. Seperti itu. Kalau misalkan sholat isya di sholat maghrib, sholli fardhu isya'i jama'at taqdimi ma'al maghribi qasran. Rakaataini istaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Saya berniat sholat isya di sholat maghrib dikosor 2 rakaat lillahi ta'ala. Pusing ya? Jadi intinya niatkan aja dengan bahasa sendiri, ini sholat apa, di waktu apa, berapa rakaat itu. Allah Maha tahu, insya Allah. Assalamualaikum Umi, mau bertanya, saya kan berkawat gigi. Boleh ndak Umi buat umroh atau harus dicopot? Nah, ya terima kasih. Jadi soal kawat gigi ya, tidak ada larangan soal kawat gigi, nggak ada hukuman apa-apa tentang kawat gigi untuk umroh ya. Karena larangan ihram itu tidak boleh potong kuku, tidak boleh cukur-cukur bulu, tidak boleh potong rambut, tidak boleh wewangian, tidak boleh apalagi ya, bersetubuh, tidak boleh menikahkan, menjadi saksi nikah ya. Itu jadi yang namanya kawat gigi itu nggak ada di dalam larangan, artinya ya tidak apa-apa. Itu di luar urusan fikih boleh tidaknya memasang kawat gigi ya. Umi tidak memahami itu ya.
Jadi tidak ada masalah ya. Assalamualaikum Umi, salam kenal. Gimana kalau nyampe hotel, aku pingin pipis, apakah boleh? Terima kasih. Pipis, ya gak apa-apa pipis. Masa mau ditahan? Jadi pada saat ihram, itu tadi kembali lagi, larangannya ya tadi. Tidak ada larangan pipis, tidak ada larangan BAB ya. Tapi kalau untuk tawaf nih harus bedakan. Ihram itu kan sejak niat ya, sejak kita ke mikot untuk mengambil niat. Nah, itu mulai ihram. Nah, sampai nanti habis tahalul potong rambut, itu namanya masa ihram. Kalau di dalam masa itu yang namanya pipis, BAB dan sebagainya boleh. Kecuali khusus pada saat mau tawaf itu harus punya wudhu. Jadi artinya setelah pipisnya harus wudhu. Setelah kentut wudhu gitu. Kalau batal wudhu harus wudhu lagi. Ya, tapi kalau di luar itu ya boleh tidak punya wudhu pun. Tuh ya. Jadi kalau misal ke hotel pipis ya nggak apa-apa. Yang penting catatannya setelah pipis, masa pipis itu jaga najisnya, jangan sampai kena ke pakaian, ke kain ihram. Kan kita nanti ada sholat, ya ada tawaf. Jadi harus bersih dari najis. Kemudian wudhu lagi setelah pipisnya. Karena pada saat mau tawaf itu harus punya wudhu. Kemudian nanti ada sholat sunnah tawaf. Kalau untuk sa'i tidak usah punya wudhu. Tidak mesti gitu. Bagusnya sih punya wudhu terus ya. Tapi tidak mesti punya wudhu. Ya seperti itu. Boleh pipis. Jangan ditahan. Tanya lagi katanya. Keadaan udah berihram. Bisa buka kerudung untuk dibenerin gak Umi? Boleh, yang penting jangan terbuka auratnya ya. Boleh. Membuka kerudung atau mengganti baju karena kena najis juga boleh. Catatannya nggak boleh itu membuka aurat di depan umum, di depan laki-laki, di depan non muhrim gitu. Kalau membuka kerudung untuk benerin nggak apa-apa. Kemudian selanjutnya, apa hukumnya kalau saya sama calon saya pergi umroh bareng sebelum menikah? Nah, karena terbentur masalah waktu dan pekerjaan kita. Rencana nikah tanggal 28 April, calon saya cuti tanggal 8 April sampai pada umroh. Karena kita punya keinginan umroh bareng calon saya dari luar negeri. Dan kemungkinan dia kembali lagi 2 tahun lagi. Mau umroh bareng calon. Sweet banget ya. Tapi sayangnya ini gak boleh. Kenapa? Karena niat kita kan mau ke sana mau beribadah. Ya, mau beribadah kan. Jadi umroh bersama calon itu akan membuka peluang-peluang fitnah. Ya. Peluang-peluang fitnah, peluang-peluang untuk terkena hal-hal yang menjadi larangan. Ya. Apa tuh? Rofat. Rofat itu ngobrolin, membahas, bercandain masalah-masalah yang berbau porno atau berbau syahwat, itu nggak boleh bercandain juga. Nah, apalagi kalau kita non muhrim berduaan, kemudian
apalagi orang yang saling mencintai ya, itu akan membuka peluang-peluang syahwat. Sebenarnya bukan hanya untuk umroh, kan kita juga sudah diajarkan untuk menghindari zina. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Nah, salah satu mendekati zina itu adalah di saat kita berduaan dengan non muhrim. Mau kemanapun, apalagi ini mau ke kota suci. Kita mau umroh, kita mau beribadah, ada batasan, ada larangan ya. Kemudian di sana kota suci, maka menurut Umi umroh bersama orang yang belum halal bagi kita, bukan muhrim kita, itu adalah hal yang akan merusak dan menyia-nyiakan ibadah. Jadi menurut Umi ya umroh saja, masing-masing saja ya. Jadi tidak boleh umroh berdua, umroh bareng gitu. Itu malah jadi kayak gimana ya, mencampur adukan sesuatu yang menjadi larangan dan yang menjadi kebaikan. Gimana dong ya, misalkan ini momen ketemuan, ya menurut Umi kalau baiknya biar tenang ya menikah dulu. Walaupun misalkan ini katanya kan ya itu ya. Jadi saran Umi ya menikah dulu, enak itu. Atau kesananya misalkan nikah juga, bisa nikah dulu di sana. Dari sini misalkan berangkatnya jangan berdua, dari sini sama keluarga nikah di Mekah ya boleh, nikah dulu nanti umroh, itu boleh. Jadi apa ya, katakan. Jadi saran Umi ya menikahlah dulu. Menikah itu tidak susah kok, akad aja. Akad saja dulu, ada saksi, ada wali, ada mahar, ijab kabul, Anda berangkat umroh. Bulan madu di sana. Kemudian juga bisa umroh bareng, bisa tidurnya sekamar, itu kan lebih indah daripada umroh bareng tapi Anda masih haram ya. Nanti nggak bisa duduk bareng ya, nggak bisa sekamar, nggak bisa ngapa-ngapain, malah nanti menimbulkan fitnah, menimbulkan gejolak yang tertahan ya, mungkin karena bareng-bareng sama yang dicintai kan pengennya barengan terus. Mendingan halalin aja dulu, nanti umrohnya sambil bulan madu. Dan itu boleh, itu lebih bagus, itu lebih berpahala. Nanti baru pas pulang mungkin yang Anda maksud rencana di tanggal-tanggal itu untuk resepsi. Itu lebih bagus menurut Umi. Ya. Jadi jangan sampai kita melakukan hal baik dengan cara yang salah. Nah itu ya, semoga bisa terjawab. Kalau mau umroh ya umroh saja. Misalkan kalau umrohnya terpisah ya boleh. Umrohnya tidak bareng gitu maksudnya. Jadi Anda dengan muhrim Anda atau mungkin dengan teman-teman Anda atau dengan keluarga Anda, ya beliau juga dengan rombongan lain gitu. Jadi tidak membuka celah untuk Anda nanti bisa berdua-berduaan di sana. Gitu. Kalau memang mau umroh sebelum nikah ya jangan barengan gitu. Kalau mau barengan maksud Umi di sini sebaiknya setelah menikah saja. Ya, itu akan lebih indah. Ya Umi doakan semoga rencana menikahnya ya dipermudah dan diberkahi oleh Allah, serta niat baiknya untuk umroh juga diberikan kemudahan. Tentu dengan catatan tidak melanggar hal-hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja teman-teman Umi semuanya. Sementara jawaban dari pertanyaan yang masuk karena memang banyak sekali, dan untuk menampung pertanyaan, konsultasi, kemudian juga tentang bagi teman-teman yang ingin mungkin ya, yang ingin berangkat umroh tapi masih banyak kendala,
yang ingin juga tanya-tanya soal program-program umroh bersama Umi membuka channel Telegram yang bisa teman-teman ikuti. Nanti di sana kita bisa berkomunikasi lebih intens di grup Telegram yang akan Umi buka, yang namanya adalah Bukan Umroh Biasa. Bukan Umroh Biasa. Insya Allah ini akan menjadi satu grup komunitas kita, para subscriber, para follower dari Bukan Ibu Biasa. Insya Allah ke depan kita akan terus memberikan edukasi seputar umroh dan haji agar teman-teman yang akan ke Baitullah benar-benar matang secara ilmunya, matang secara persiapannya, dan ibadahnya nanti lebih maksimal lagi. Silakan yang mau bergabung menjadi sahabat Umi di komunitas grup Telegram Bukan Umroh Biasa. Nanti klik saja akan tergabung di grup Bukan Umroh Biasa. Semoga bisa menjadi wasilah silaturahim kita yang membawa manfaat dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.